Oke, berikutnya memahami bisnis. Untuk bisa memahami bisnis, ya profesional TI, teknologi informasi, itu harus memahami operasional perusahaan untuk merancang sistem yang bisnis. Agar sistem yang bangun itu bisa berjalan atau berhasil, tentunya para profesional bagian IT itu harus memahami operasional di dalam perusahaan tersebut. Setiap situasi bisnis itu berbeda. Misalnya toko retail itu proses bisnisnya berbeda. Praktik medis itu berbeda. Jaringan hotel juga berbeda. Masing-masing memiliki persyaratan sistem informasi yang unik. Jadi tidak bisa dibangun satu sistem untuk beberapa kondisi bisnis yang pastinya berbeda-beda. Analis sistem, orang yang menganalisa sistem itu menggunakan proses yang disebut sebagai permodelan proses bisnis untuk mewakili operasi perusahaan dan kebutuhan informasi. Jadi dari proses bisnis, hasil atau permodelan bisnis ini yang digunakan seorang analis sistem untuk membangun sistem di dalam sebuah perusahaan dan untuk menentukan apa kebutuhan informasinya. Permodelan bisnis itu memerlukan profil bisnis dan serangkaian model yang mendokumentasikan proses bisnis di dalamnya. Profil bisnis itu adalah gambaran umum tentang misi organisasi, fungsinya organisasi itu sendiri, produknya apa, layanannya apa, siapa pelanggannya, siapa pemasoknya, siapa pesaingnya, kendala apa yang dihadapi, dan kemudian arah perusahaan untuk di masa yang akan datang. Nah, ini yang kita sebut sebagai sebuah profil bisnis. Jadi untuk memahami bisnis di dalam sebuah organisasi, profil bisnis ini mutlak harus kita ketahui. Meskipun banyak dari informasi ini tersedia, nah seorang analis sistem biasanya perlu melakukan penelitian tambahan dan pencarian fakta. Karena belum tentu apa yang dituliskan itu sesuai dengan kondisi realnya. Jadi perlu melakukan penelitian tambahan atau perlu melakukan pencarian fakta pendukung. Profil bisnis ini sendiri menjadi titik awal untuk proses permodelan dari sebuah sistem informasi. Proses bisnis tentunya ini sudah Anda dapatkan dalam mata kuliah analisis proses bisnis. Proses bisnis sendiri adalah serangkaian transaksi atau peristiwa dan hasil tertentu yang dapat dijelaskan dan didokumentasikan. Nah, model proses bisnis secara grafis ya itu menampilkan satu atau lebih proses bisnis. Misalnya pada kegiatan reservasi penerbangan. Reservasi penerbangan, pemesanan tiket, nah itu bisa dimodelkan menggunakan model proses bisnis. Kemudian menuliskan pesanan produk, kemudian memperbarui akun pelanggan. Nah ini adalah aktivitas bisnis yang bisa dimodelkan. Sketsa kasar mungkin cukup untuk mendokumentasikan proses bisnis yang sederhana. Kita bisa saja hanya menggunakan kertas, menggunakan pena, kemudian menggambarkan atau membuat sketsa bagaimana satu proses bisnis sederhana. Namun untuk yang kompleks, maka analis itu harus menggunakan alat permodelan berbasis komputer yang tentunya menggunakan simbol-simbol atau menggunakan bahasa-bahasa standar yang dikenal dengan sebutan notasi permodelan proses bisnis. Nah, notasi permodelan proses bisnis ini mencakup berbagai bentuk dan simbol untuk mewakili setiap peristiwa, setiap proses, dan alur kerja yang terjadi di dalam sistem atau di dalam organisasi. Nah, ini contoh model bisnis yang sederhana itu digambarkan berbentuk panah seperti di depan. Ya. Jadi bisnis model untuk penanganan order penjualan, misalnya diawali dengan kejadian menerima order, ada pesanan pelanggan diterima, kemudian proses yang dilakukan, cek dulu status customernya, bagaimana status customernya,
apakah ada tunggakan atau tidak misalnya. Apakah ini termasuk customer yang baik sehingga perlu diberikan diskon dan lain-lain misalnya. Kemudian memverifikasi customer credit misalnya, lihat pembayarannya bagaimana. Baru kemudian enter customer order data. Jadi pesanan disimpan atau dimasukkan ke dalam sistem. Baru kemudian transaksi penjualan atau order tadi komplit, selesai dibukukan. Nah, ini model bisnis sederhana yang digambarkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol panah, kotak-kotak, dan seterusnya. Nah, untuk model bisnis yang kompleks, ya kita bisa menggunakan berbagai alat permodelan berbasis komputer, misalnya yang dicontohkan di layar ini, ya ini activity diagram atau state chart diagram. Jadi menggambarkan bagaimana alur itu berjalan dari satu bagian ke bagian yang lain. Misalnya digambarkan di sana mulai dari status working groupnya aktif, kemudian tepat hari Jumat jam 18 dibuka, cek status pada working groupnya, lalu kemudian ada kondisi aktif atau tidak, ya kalau misalnya tidak langsung stop berakhir, tapi kalau misalnya grupnya masih aktif maka kirimkan isu dan lain-lain. Ini bentuknya sudah kompleks, jadi menggunakan notasi-notasi yang sudah dikenal oleh orang seluruh dunia. Sistem informasi bisnis itu biasanya diidentifikasi berdasarkan fungsi dan fitur yang dimilikinya. Ada sistem komputasi perusahaan, ada sistem pemrosesan transaksi, ada sistem pendukung bisnis, ada manajemen pengetahuan, ada juga sistem produktivitas pengguna. Nah, sistem komputasi perusahaan ini adalah sistem informasi yang mendukung operasi di seluruh perusahaan dan kebutuhan manajemen data. Contohnya apa? Sistem kontrol inventaris di Walmart. Nah, ini supermarket raksasa. Kemudian sistem kontrol produksi Boeing pesawat, ya. Sistem reservasi pada Hilton Hotels dan seterusnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa sistem informasi komputasi perusahaan ini merupakan bentuk sebuah sistem informasi yang berkaitan dengan operasional di dalam perusahaan. Kemudian tujuan utama dari komputasi perusahaan ini adalah mengintegrasikan berbagai fungsi utama dalam perusahaan. Misalnya ada fungsi untuk bagian produksi, bagian penjualan, bagian customer service, bagian inventaris, akuntansi. Nah, ini diintegrasikan di dalam satu buah sistem informasi, ya, yang masuk dalam kelompok sistem komputasi perusahaan. Kemudian tujuan lainnya adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya. Ini sudah jelas meningkatkan efisiensi berkaitan dengan biaya dan waktu, karena kalau semua sistemnya sudah terintegrasi maka tentunya koordinasi menjadi lebih mudah, ya. Kemudian membantu manajer dalam membuat keputusan kunci, ya, keputusan penting, karena dari sebuah sistem itu nanti ada informasi yang dihasilkan. Informasi inilah yang menjadi landasan untuk pengambilan keputusan. Kemudian meningkatkan keamanan dan keandalan data dengan menerapkan kerangka kerja seluruh perusahaan untuk akses dan penyimpanan data. Ya, jadi sistem ini memungkinkan kita bekerja dengan pengaturan akses dan penyimpanan data terkontrol sehingga keamanan dan keandalan data itu menjadi lebih baik. Bentuk sistem yang lain adalah sistem pemrosesan transaksi atau biasa disebut dengan TPS, Transaction Processing System. Sistem ini memproses data yang dihasilkan oleh operasi bisnis sehari-hari. Misalnya untuk memproses pesanan dari pelanggan, memproses piutang, memproses klaim, dan seterusnya. Kemudian sistem pemrosesan transaksi ini melakukan serangkaian tugas setiap kali transaksi tertentu terjadi. Misalnya sistem memverifikasi data pelanggan. Jadi setiap kali
ada order dari pelanggan masuk, diverifikasi statusnya, dicek status kreditnya, kemudian dibuat faktur, fakturnya diposting ke dalam sistem piutang, lalu kemudian memeriksa dan memastikan bahwa barang yang akan dijual itu tersedia di gudang, kemudian menyesuaikan antara data persediaan tadi ya untuk kebutuhan dalam penjualan, kemudian memperbarui file aktivitas di dalam transaksi penjualan. Kemudian sistem pemrosesan transaksi ini melibatkan sejumlah besar data dan merupakan sistem yang sangat penting karena perusahaan tidak dapat berfungsi tanpanya. Karena sistem ini memproses transaksi harian, maka informasinya sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi benar-benar bergantung dengan sistem ini. Lalu efisien. Efisien karena memproses serangkaian perintah yang berhubungan dengan transaksi sebagai sebuah kelompok daripada secara individual. Jelas efisien karena aktivitas bisa dilakukan secara berkelompok sehingga tentunya menjadi lebih hemat biaya, hemat waktu. Kemudian untuk melindungi integritas data, sistem transaksi processing ini, transaction processing ini memastikan bahwa jika ada elemen tunggal dari transaksi yang gagal, maka sistem tidak memproses sisa transaksi. Jadi misalnya dia melindungi integritas data. Jadi pada saat misalnya transaksi penjualan dalam satu kali penjualan, dalam satu nota atau satu faktur misalnya ada 5 produk. Jadi produk pertama sudah berhasil dimasukkan, produk kedua, ketiga, sampai produk yang keempat misalnya ternyata gagal. Transaksinya gagal dilakukan karena error sistemnya atau karena mati lampu misalnya, maka 3 transaksi yang lain itu tidak akan diproses karena belum tuntas. Belum tuntas dilaksanakan. Jadi melindungi integritas data pada saat terjadi pemrosesan transaksi.